Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kami dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Perkenalkan, nama saya Kayla Zidanita Malasafitri dan rekan saya Milani Nabila Kopitania. Kami di sini mengikuti lomba peneliti Belia Jawa Barat 2025 bidang sosiologi dengan judul Dari Sampah Jadi Berkah, Jaringan Bank Sampah sebagai Rekayasa Sosial di Jantung Pesantren. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan juri dan juga afiliasi yang telah menyelenggarakan lomba ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang telah mendukung dan juga membimbing kami selama ini. Bank sampah adalah sistem pengumpulan dan distribusi sampah terpilah yang beroperasi seperti bank sampah pada umumnya, di mana sampah diubah menjadi nilai ekonomi ataupun uang. Bank Sampah Eco Green atau BS Eco Green Pesantren Darut Tauhid yang didirikan tahun 2023 sebagai solusi holistik untuk tantangan pengelolaan sampah berkelanjutan. Berfokus pada pembentukan karakter, perubahan perilaku, dan potensi ekonomi pesantren, penelitian ini menganalisis karakteristik jaringan sosial, strategi rekaya komunitas, dan korelasinya terhadap transformasi perilaku pengelolaan sampah. Program ini berhasil menerapkan rekayasa sosial berbasis jaringan yang efektif. Kombinasi insentif ekonomi, teknologi, dan pembangunan identitas kolektif adalah kunci utama transformasi perilaku partisipasi dan disiplin dalam pengelolaan sampah mandiri dan berkelanjutan. Baik, di sini terdapat metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Kerangka analisisnya didukung oleh 3 teori utama. Yang pertama, jaringan sosial Castos, kedua, rekayasa sosial Pond, ketiga, transformasi perilaku Rogers. Kemudian ada beberapa prosedur tahapan, ada 4, yaitu pralapangan, lapangan, analisis, dan juga penyusunan laporan. Kemudian pemerolehan data kami dapat dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Kemudian ada analisis data. Dari hasil keseluruhan, kami melakukan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan juga verifikasi. Dan tidak lupa terakhir kami menguji keabsahan data ataupun validasi dengan kriteria kredibilitas. Kami masuk ke dalam hasil dan analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BS Eco Green tidak hanya sekedar proyek pengolahan sampah biasa, melainkan merupakan wujud nyata dari dakwah pelestarian lingkungan. Karena program ini menjadi bagian misi Darut Tauhid untuk menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan dan juga kelestarian alam. Kemudian, program ini memiliki komitmen nyata, yaitu menciptakan solusi berkelanjutan bagi sampah, yaitu sambil memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial dalam mengonsep adopsian 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan juga Recycle. 3R ini menjadi prinsip utama dalam landasan BS Eco Green. Kemudian, keunikan program ini yaitu terletak pada kemampuannya untuk menginspirasi banyak orang mengelola sampah dalam cara yang struktur, bersih, dan juga lebih efektif. Kemudian, BS Eco Green ini memiliki strategi operasional yang sangat efisien, memiliki fungsi menjadi 2, pusat pemanfaatan sampah dalam pengelolaan lebih lanjut sampah harian, dan juga unit gegar kalong dalam sosial pemasarannya. Kemudian, pengembangan potensi ekonomi ini difasilitasi oleh platform yang akan ada di slide selanjutnya. Baik, ini merupakan visual platform tradisi yang digunakan Bank Sampah Eco Green yang menunjukkan gambar 1 yaitu halaman masuk dan gambar 2 beranda platformnya. Partisipasi Bank Sampah Eco Green Darut Tauhid telah tersebar di seluruh unit Darut Tauhid dan masyarakat setempat. Jaringan sosial ini menggunakan pendekatan sosial yang kuat yang sesuai dengan analisis Castos mengenai hubungan antara jaringan, kekuasaan, dan identitas. Uniknya, kekuasaan dalam jaringan ini tidak terpusat, melainkan tersebar melalui partisipasi aktif yang didukung oleh berbagai program. Selanjutnya terdapat tahapan BS Eco Green mengenai rekayasa sosial dalam transformasi perilaku. Komunitas ini digambarkan sebagai siklus yang dimulai dari keputusan institusi pesantren yang menetapkan aturan pemilahan. Aturan ini diimplementasikan oleh para pengelola yang membangkitkan minat dengan menonjolkan nilai ekonomi. Kemudian anggota komunitas tersebut melalui proses keputusan ini menimbang intensif dan gaya pribadi yang mengarah pada adopsi perilaku. Nah, 4 tahapan ini menjadi 4 tahapan utama dalam BS Eco Green. Kemudian adopsi perilaku tersebut berubah dari perilaku buang pasif menjadi buang aktif. Nah, perilaku tersebut kemudian dikembangkan menjadi hukum yang dinamis dan berkelanjutan bagi organisasi. Hingga akhirnya program ini berhasil mengubah sampah dari korupsi menjadi simbol ketaatan dan mendatangkan kemanfaatan. Baik, terakhir dalam hasil ini menunjukkan ada 4 di sini. Yang pertama, kurangnya disiplin dari para pengumpul sampah. Yang kedua, sarana prasarana dinilai belum optimal. Yang ketiga, dari sisi sumber daya dan juga sosialisasinya. Dan yang terakhir, ada menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa dalam mencapai transformasi perilaku pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan didorong oleh strategi rekayasa sosial berbasis jaringan yang menggabungkan insentif ekonomi, teknologi digital, dan pembangunan identitas kolektif. Rekomendasi peneliti di masa depan harus berfokus pada analisis mendalam mengenai faktor tertentu keberhasilan, termasuk peran modal sosial dan efektivitas teknologi digital melalui studi komparatif dan kajian kelayakan, bisnis, dan pengembangan produk upscaling guna menjamin keberlanjutan dan kemandirian program bank sampah dengan jangka panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami berharap apa yang telah disampaikan menjadi manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.